Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kasus pembunuhan yang terjadi di kota Garut. Kejadian ini sangat mengerikan. Ada seorang wanita yang merupakan kekasih dari pelaku. Korban ditemukan dengan tikaman bambu bagian vital belakangnya. Bagaimana pembunuhan ini bisa terjadi? Yuk kita simak videonya. Weni Tania berusia 20 tahun, merupakan warga Kampung Ciloa Tengah, RT 3, RW 3, Desa Sindang Ratu, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Merupakan anak bungsu dari dua bersaudara. Sejak usianya 1 tahun, Weni pun sudah merasakan perpisahan kedua orang tuanya. Dan setelah perceraian itu pun, ayah dari Weni pun meninggal dunia. Sementara sang ibu bekerja menjadi TKW di Arab Saudi. Selama ini, Weni dirawat dan dibesarkan oleh bibinya, yang memang rumah mereka berdekatan. Weni dikenal sebagai pribadi yang pendiam, tidak adanya sosok orang tua yang membuat Weni menjadi tertutup dan sering menyimpan segala permasalahannya sendiri. Bahkan ketika masa sekolah, menurut guru di sekolahnya, Weni sering menangis sendiri secara tiba-tiba. Namun saat ditanya alasan dia menangis, Weni tidak pernah menceritakan mengapa dia menangis. Walaupun begitu, tidak ada hal yang aneh yang dia lakukan. Bahkan Weni sendiri pun terbilang anak yang mandiri. Untuk memenuhi kebutuhannya, dia bekerja sebagai buruh pabrik di daerah Garut. Namun tidak lama dia bekerja, entah kenapa Weni pun memutuskan untuk resign dari tempat kerjanya. Di usia yang bisa dikatakan sudah dewasa, Weni memiliki kekasih yang bernama Dani Hamdani berusia 22 tahun yang biasa dipanggil dengan Japra. Namun setelah menjalani hubungan beberapa lama, hubungan itu pun menemukan ketidakcocokan. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk berpisah. Tetapi di balik keputusan itu, satu sama lainnya masih menyimpan rasa dan keinginan untuk menjalin hubungan lagi. Hingga pada akhirnya Weni pun memutuskan untuk menghubungi Dani dan mengajaknya untuk bertemu. Dani pun yang memiliki keinginan sama, dia menyetujui pertemuan itu. Pada tanggal 2 Februari 2021 jam 9 pagi, Weni berpamitan dan menyampaikan kepada bibinya jika dia akan menemui temannya di Pasar Wanaraja Garut. Weni pergi menaiki angkutan umum, tetapi ternyata saat berangkat dari rumah, Weni Tania seperti terburu-buru hingga rumahnya sendiri dia lupa mengunci. Dan hal itu pun tidak pernah dia lakukan sebelumnya, di mana Weni selalu mengunci rumahnya terlebih dahulu. Ternyata teman yang dimaksud oleh Weni itu adalah Dani, kekasihnya. Akhirnya bertemulah antara Weni dan Dani. Mereka pun janjian untuk bertemu di suatu tempat yang bernama Alun-Alun Wanaraja, Kabupaten Garut. Di dalam pertemuan itu, mereka membahas hubungan mereka yang telah kandas. Weni mengajak balikan kepada Dani dan berterus terang ingin menjadi kekasihnya lagi. Lalu Dani mengatakan, "Gimana kalau saya selingkuh?" Weni pun menjawab, "Ya terserah saja, tapi sama saya terus pertahankan hubungan ini." Singkat cerita, pada hari itu akhirnya mereka pun sepakat untuk kembali menjadi sepasang kekasih. Setelahnya, Dani pun mengajak Weni pergi ke belakang PT Java yang berjarak cukup jauh dari alun-alun Wanaraja. Ternyata, Dani mengajak Weni ke pinggiran Kali Muncang, anak sungai Cimalaka, yang dimana lokasi itu sangat sepi dan rimbun dengan pohon bambu. Dani mengajak Weni ke sana dengan tujuan mencari tempat yang private untuk bermesraan. Ternyata, sikap Weni membuat Dani sangat kecewa. Lantaran Weni malahan sibuk dengan ponselnya. Bahkan ketika diajak bicara, Weni pun seperti tidak fokus dan lebih fokus untuk berbalas chat di ponselnya. Dani yang berada di sebelahnya merasa penasaran. Akhirnya dia pun mengintip ponselnya Weni. Dan di sanalah Dani mengetahui jika Weni sedang berbalas chat melalui messenger Facebook. Spontan saja, Dani yang menyaksikan itu merasa sangat cemburu dan merasa dihianati oleh Weni. Weni sendiri yang mengajak balikan, tetapi Weni masih berbalas chat dengan pria lain. Dani langsung berdiri dari duduknya dan membelakangi posisi Weni.
Dengan rasa cemburu dan emosi, dia pun langsung mencekik leher Weni dari belakang, lalu membanting dan melemparkan tubuh Weni ke jurang sedalam 10 hingga 15 meter. Pada saat itu, Weni pun dalam kondisi sudah tidak sadarkan diri. Namun hal itu pun tidak meredakan amarahnya. Dia pun segera menghampiri Weni, lalu membuka celana Weni dan mengambil bambu dari sekitaran, di mana tubuh Weni tergeletak. Bambu sepanjang 60 cm berdiameter 5 cm, Dani pun menikam alat vital korban berkali-kali, lalu menekan terus-menerus hingga ujung bambu masuk semakin dalam, dan ujung bambu pun menyembul keluar dari sela-sela vital belakang korban dalam kondisi telungkup. Tampaknya perbuatan keji yang dilakukan tidak membuatnya merasa puas, dan Dani pun mengambil batu yang besar lalu menindih kepala Weni dengan batu tersebut dan meninggalkannya begitu saja. Sejak hari itu, Weni pun tidak kembali ke rumah. Namun pihak keluarga pada awalnya tidak menaruh rasa curiga lantaran Weni sering berpergian ke rumah temannya atau menginap di rumah teman, dan baru beberapa hari kemudian dia pun pulang ke rumah. Justru pihak keluarga menyangka jika Weni sudah kembali ke rumah. Meski rumah Weni berdekatan dengan rumah saudaranya, namun keluarga pun baru mengetahui jika Weni tidak kembali pulang ketika ada tetangga yang menanyakan kondisi rumah yang terlihat gelap beberapa hari. Dari situlah keluarga melakukan pengecekan rumah dan mendapati Weni tidak berada di rumah, dan pihak keluarga pun baru melakukan pencarian keberadaan dari Weni. Berselang 3 hari berikutnya, ada seorang pencari kayu sedang menelusuri aliran anak sungai Cimalaka. Tanpa sengaja, aktivitasnya pun terganggu saat mencium aroma tidak sedap yang sangat menyengat. Lantaran merasa penasaran, pencari kayu pun mulai menelusuri aroma tidak sedap itu. Akhirnya pencari kayu dikejutkan ketika menemukan sosok tubuh sudah tidak bernyawa menggunakan jaket kuning dan celana jeans biru. Kondisi celana terbuka setengah dengan bambu tertancap di lubang vital belakangnya. Bambu itu pun sudah terlihat berwarna hitam dan berjamur. Bahkan masih ada sisa noda darah. Temuan itu pun segera dilaporkan ke pihak kepolisian. Polisi yang mendapatkan laporan segera datang ke lokasi guna melakukan olah TKP dan evakuasi. Tubuh Weni segera dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asi Bandung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Meski terlihat seperti korban penganiayaan, namun polisi pun tidak bisa memastikan apakah korban ini merupakan korban pembunuhan atau tidak. Sementara hasil forensik menemukan adanya tanda-tanda penganiayaan korban yang ditemukan adanya memar pada leher korban. Diduga itulah yang menyebabkan korban meninggal dunia. Identitas korban pun segera diketahui oleh pihak kepolisian. Lantaran saat olah TKP, polisi menemukan adanya KTP korban, dan korban itu adalah Weni Tania. Pada hari Sabtu, tanggal 6 Februari 2021, polisi pun segera memberitahu kabar duka ini kepada pihak keluarga, dan dibenarkan oleh keluarga jika keluarga pun sedang mencari keberadaan dari Weni. Pihak kepolisian pun menggali keterangan saksi dan sudah meminta 6 orang saksi, salah satunya adalah pihak keluarga. Keluarga mengaku berkomunikasi dengan Weni terakhir kalinya pada siang hari jam 13.00, dan keluarga pun tidak mengetahui lokasi kemana Weni pergi. Bahkan keluarga pun tidak mengetahui apakah Weni memiliki kekasih atau tidak. Lantaran Weni yang pendiam tidak pernah bercerita mengenai kehidupan pribadinya. Pihak kepolisian pun mencoba untuk menelusuri jejak digital dari korban, baik sosial media atau riwayat percakapan dari korban dengan sejumlah orang. Selain itu, polisi pun masih mencari ponsel milik korban yang tidak ditemukan saat korban ditemukan. Dari hasil penyelidikan pihak kepolisian, polisi pun berhasil menemukan bukti jika Weni bertemu dengan seorang pria dan mengarah kepada kekasih korban. Namun pertanyaannya, di manakah kekasih korban berada? Kasus kematian Weni sedang ditangani oleh Polsek Wanaraja lewat koordinasi antar pihak kepolisian mencari DPO pelaku pembunuhan.
Ternyata polisi mendapatkan kabar dari polisi, yakni Polsek Tarogong, memberikan kabar jika DPO yang sedang dicari, yakni Dhani Hamdani, sudah berada di dalam penjara Polsek Tarogong. Rupanya sebelum tubuh Weni ditemukan, Dhani sudah tertangkap pada kasus pencurian sebesar 8 juta rupiah. Pada saat dilakukan interogasi, Dhani mengakui perbuatannya jika dialah merupakan pelaku pembunuhan dari Weni. Dan ternyata Dhani ini memiliki track record yang buruk. Dia pernah tercatat menjadi anggota geng motor dan sudah sering berurusan dengan hukum di saat usianya masih di bawah umur. Dan motif dia melakukan pembunuhan karena dia pun merasa cemburu melihat Weni berbalas chat dengan pria lain di Facebook. Ternyata guys, Dhani ini pun sudah pernah berencana untuk membunuh korban saat diputuskan oleh Weni. Namun niatnya untuk membunuh itu urung dilakukan. Dan niatnya yang dulu terpendam akhirnya dilakukan saat mengetahui Weni berbalas chat dengan pria lain. Pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, sidang kasus pembunuhan Weni pun digelar di Pengadilan Negeri Garut. Jaksa menuntut pelaku dengan vonis seumur hidup karena secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana, melakukan pembunuhan berencana, dan pencurian terhadap korban. Hakim menguatkan tuntutan dari jaksa, yakni menjatuhkan pelaku Dhani dengan vonis seumur hidup. Dari kisah ini terlihat adanya kurang pengawasan dan perhatian dari pihak keluarga dalam mengawasi dan menjaga anak perempuannya dalam pergaulan, terlebih korban ini hidup sendiri. Guys, semoga kisah ini menjadikan pelajaran untuk kehidupan kita ke depan, agar lebih waspada menjaga pergaulan, terlebih seorang wanita salah mengenal pria berakibat kematian. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?